Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di ruang Zoom ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan baik, sehat, kuat, terpelihara, dan tidak kekurangan hal yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, pada pagi hari ini saya menyambut yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami ibadah di ruang Zoom bersama-sama Gereja Elevation Nation Indonesia di Yogyakarta, dan saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menjadi jemaat yang sudah lama, tapi mungkin baru bergabung bersama-sama kami pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan memulai dari satu seri yang baru selama, kalau saya tidak salah, 6 minggu ya, seri baru ini berjudul Nearness. Nearness kalau kita terjemahkan kedekatan. Sebenarnya seri Nearness atau kedekatan ini adalah sambungan atau kelanjutan dari seri khotbah Trustworthy atau dapat dipercaya yang sudah ada juga di kanal YouTube Elevation Nation Jogja. Saya tidak perlu mengulang. Jadi Trustworthy itu selama 6 minggu yang diambil dari kitab Yesaya, dan ini adalah kelanjutan dari kitab Yesaya, Nearness atau kedekatan selama 6 minggu juga. Tapi pada hari ini kita akan mulai dengan minggu ke-1 dari seri Nearness. Temanya atau subjudulnya adalah Covenant Keeping God, ya, Allah yang memelihara perjanjian, Allah yang menjaga perjanjian. Dan dia, salah satu janji yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya adalah comfort atau penghiburan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seri khotbah ini didasarkan pada satu pemikiran bahwa kita dapat memiliki harapan dan keyakinan. Jadi kita bisa memiliki hope, harapan, dan confidence, ya, keyakinan, terlepas dari keadaan kita saat ini. Ya, apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya hadapi pada hari-hari ini dengan segala tantangan dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam kita membesarkan anak-anak kita, baik dalam pekerjaan, profesi kita, maupun dalam pergumulan-pergumulan yang tidak ada orang lain yang tahu, hanya Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri pribadi yang tahu, karena masing-masing kita ini memiliki pergumulan kita sendiri-sendiri, ya. Kita memiliki kurikulum yang berbeda-beda, kita tidak punya kurikulum yang sama. Jadi apa yang saya alami berbeda dengan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Nah, hanya kita yang tahu pergumulan itu. Tetapi terlepas dari keadaan apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, ya, kita harus tahu dan terus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan itu dekat, ya. He is very near, dia dekat sekali, dan firman-Nya tidak pernah gagal. Ya, seburuk apapun kondisi yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi dalam kehidupan ini, firman-Nya itu tidak akan pernah gagal. Firman-Nya akan mengatasi setiap situasi kondisi yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi kalau kita percaya. Nah, Nearness seri khotbah ini adalah kelanjutan dari studi kitab Yesaya. Kita tahu bahwa Yesaya terdiri dari berapa pasal? Yang ikut 113? 66 pasal. Ya, banyak yang mengatakan kitab Yesaya ini sama seperti Alkitab mini. Ya, Alkitab mini kita kan terdiri dari dua perjanjian. Perjanjian lama. Berapa banyak buku dalam perjanjian lama? Yang ikut 113? Ada 39 buku. Dan perjanjian baru ada 27 buku. Ya, dengan demikian 39 tambah 27 itu ada 66 buku. Jadi Alkitab kita terdiri dari 66 buku, 39 buku di perjanjian lama dan 27 buku di perjanjian baru. Nah, Yesaya ini dikatakan seperti Alkitab mini karena pasalnya itu 66.
Dan ini bukan suatu pekerjaan kebetulan, pekerjaan manusia, ini betul-betul pekerjaan Tuhan, Roh Kudus. Karena dari pasal 1 sampai pasal yang ke-39, ini perjanjian lama 39 pasal ya, 39 buku maaf, itu sama seperti mengacu kepada perjanjian lama yang isinya tentang hukum, tentang penghakiman, tentang hukum Taurat. Ya. Nanti kemudian di perjanjian baru, itu berbicara tentang kasih karunia. Nah demikian juga dari pasal 1 sampai pasal 39, kitab Yesaya itu seperti mengacu kepada perjanjian lama, tetapi pasal 40 sampai 66 ya, itu mengacu kepada perjanjian baru. Itu sebabnya dikatakan Yesaya ini seperti Alkitab mini. Dan nearness ini kita ambil dari studi kitab Yesaya yang dibagi menjadi 2 bagian. Tadi saya sudah katakan telah dikotbahkan bagian pertama yaitu seri Trustworthy. Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikutinya bisa mengakses di kanal YouTube Evangelism Jogja. Bagaimana trustworthy itu saya sedikit mengulang, sedikit menyegarkan ingatan kita, berfokus pada bagaimana Allah menepati perjanjiannya dengan umatnya. Ya, trustworthy itu dari pasal 1 sampai 39. Nah, bagian kedua ini dari pasal 40 sampai 66 kita masuk kepada perjanjian baru. Bagian kedua dari kitab Yesaya ini akan membahas bagaimana kita menanggapi dengan penuh harapan terhadap janji dan kesetiaan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya selalu memulai dengan menanyakan suatu pertanyaan untuk menyamakan frekuensi kita dan untuk menarik perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya adalah seperti ini. Suara atau kata-kata siapa yang paling menghibur Anda? Coba Bapak Ibu Saudara-saudari mengingat sebuah contoh yang menjelaskan hal ini. Kata-kata siapa yang paling menghibur atau paling memberikan rasa aman, rasa tentram bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa orang tua kita, papa mama kita, dia bisa otoritas kita, mungkin dosen kita, atasan kita, atau orang yang memiliki otoritas dalam kehidupan kita yang memberikan rasa aman dan tentram, rasa nyaman, rasa perlindungan ketika dia berbicara tentang satu hal, ketika menghibur kita. Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah ini dan saya berusaha menjawab pertanyaan ini, saya teringat satu peristiwa. Satu hari saya berkesempatan pergi ke Singapura dan kemudian teman saya mengajak untuk naik cable car ya. Cable car ini dari Pulau Singapura menghubungkan Sentosa Island, Pulau Sentosa. Dia dihubungkan dengan cable car atau cable car itu kalau diterjemahkan mobil yang jalannya di atas ini kawat baja ya, direntangkan di atas selat ini, Singapura dengan Sentosa Island. Ini cukup panjang ya, dan cukup mengerikan ya. Nah, saya mau cerita demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya mau naik, jadi ini di seberangnya ini Sentosa Island, tapi di belakangnya ini ada gedung pencakar langit. Jadi kita naik dari gedung pencakar langit, lantai berapa ya? Saya lupa 40 atau 60 lantainya paling atas. Nah, di situ stasiun cable car-nya. Lalu ketika lalu naik di situ, kita masih lihat kita masih lihat semennya ini kan, lantainya gedung. Tapi begitu keluar dari gedung, wow, tinggi sekali. Saya mulai khawatir ya. Saya waktu masih muda mungkin nggak apa-apa, tapi waktu itu kan sudah cukup berumur juga. Saya langsung rasanya itu ketakutan sekali, cemas sekali. Tetapi satu hal yang saya ingat ketika saya mau naik cable car itu, ya saya kan sudah agak khawatir juga. Dan petugas di situ seorang wanita berkebangsaan India, dia pakai kayak seragam satpam ya, security gitu. Ngelihat saya ketakutan, dia bilang, "Don't worry Pak, jangan khawatir, jangan takut. Ya Bapak akan baik-baik saja sampai di seberang dan pulang kembali." Nah Bapak Ibu saudara sekalian, perkataan dari seorang petugas ya pegawai di situ, seorang wanita berketurunan India, itu mungkin sesuatu yang biasa saja. Tapi bagi saya waktu itu, ketika saya naik cable car ini, perkataannya terngiang-ngiang di saya sepanjang saya naik cable car ini sampai di Sentosa Island. Ketika waktu saya takut,
Lalu parahnya ini teman saya, kami hanya berdua. Teman saya ini kemudian dia loncat-loncat di situ, dia goyang-goyang, dia nakut-nakutin saya gitu. Dia goyang-goyang kan itu kayak belkar. Saya bilang, "Woi, stop, jangan seperti itu." Jadi saya semakin takut kan. Tapi selalu saya mengingat perkataan Ibu tadi, jangan takut Pak, Bapak baik-baik saja. Bapak akan bisa nyebrang dengan baik dan kembali lagi dengan selamat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, perkataan yang menyebabkan kita merasa terlindungi, merasa aman, merasa tentram, tentu saja perkataan yang berasal dari orang yang punya otoritas. Nah, bagaimana kalau perkataan itu datang dari Tuhan kita? Ya. Dalam teks kita, Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11, ini teks kita. Kita akan baca dari ayat 1, tapi nggak semuanya kita baca, kita akan baca dari ayat 1 sampai 3. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya pada waktu itu. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Comfort, comfort my people, says your God. Jadi Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya, kepada bangsa Israel, ya, dan kita tahu bahwa Yesaya ini kan bernubuat tentang pembuangan. Kita tahu ceritanya bahwa Yesaya ini hidup pada zamannya Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi 4 raja yang dia layani. Ketika dia melayani, Nabi Yesaya hidup dalam 4 raja, dalam generasi 4 raja di kerajaan Yehuda. Dan Yesaya ini kan bernubuat tentang pembuangan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda dan Israel ke Babilonia ketika mereka berubah setia kepada Tuhan. Dan kita sudah tahu ya, kita sudah membahas di Trustworthy ya di seri yang sebelumnya. Nah, tapi saya katakan tadi masuk ayat 40 ini masuk dalam kayak perjanjian baru. Ini tentang kasih karunia. Kalau perjanjian lama penghakiman Tuhan, ini perjanjian baru kasih karunia. Kalau perjanjian lama hukum Taurat, perjanjian baru kasih karunia Tuhan. Nah, Tuhan berbicara kepada Yesaya, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Mari kita lihat satu persatu ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tahu bahwa seperti saya ceritakan tadi, umat Tuhan, orang Israel pada waktu itu mereka memiliki sejarah yang panjang tentang bagaimana keras kepalanya mereka ini. Beberapa waktu lalu saya bilang kalau orang Ambon bilang itu kepala batu ya. Ini orang Israel ini kepala batu. Batunya, kepalanya terbuat dari batu gitu. Nggak bisa tunduk ya, nggak bisa mengatakan ya Tuhan dan obey dan taat, selalu menentang Tuhan. Kita tahu sejarah panjang bangsa Israel ini sejak mereka di Mesir sampai mereka keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian dan bahkan setelah mereka menikmati janji Tuhan, keras kepalanya itu nggak pernah berubah ya, kepala batunya itu nggak pernah berubah. Kita tahu sejarahnya bagaimana ketidaksetiaan mereka. Tapi di satu sisi yang lain, kita memiliki sejarah yang panjang tentang Tuhan, bagaimana dia tidak pernah berubah, dia konsisten, kesetiaannya, kasihnya tidak pernah berubah, bahkan ketika umat Israel ini melakukan apa yang tidak benar, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Bahkan dalam pengasihan, dan betul-betul apa yang Yesaya nubuatkan itu terjadi, mereka dibuang ke Babilonia. Bahkan dalam pengasihan dan penghakiman, Tuhan memberikan penghiburan dan harapan. Nah, dimulai dengan Yesaya pasal 40, fokus kitab ini, tadi saya katakan Yesaya itu seperti Alkitab mini. Nah, dari ayat 40 sampai ayat yang ke-66, fokus kitab ini bergeser ke harapan, ke pemulihan, dan ke kemenangan. Nah, dalam minggu ini kita akan mempelajari bagaimana kita akan melihat karakter dan tindakan Tuhan membawa penghiburan, membawa comfort kepada kita. Ingat Bapak Ibu, saya katakan tadi di awal, tidak peduli
situasi seperti apa yang Bapak Ibu hadapi dan saya hadapi, apakah dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tidak peduli seperti apa beratnya, semuanya itu, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu dekat dan firman-Nya tidak pernah gagal. Kita akan melihat bagaimana karakter dan tindakan Tuhan membawa penghiburan bagi kita. Poin yang pertama, Tuhan telah berbicara. Di dalam ayat yang kelima, Yesaya masih pasal 40 ayat yang kelima, Tuhan telah berbicara. Di situ dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada seluruh umat manusia, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, untuk seorang anak atau orang yang dalam bahaya, seperti tadi ya, saya menggambarkan ketika saya mau naik cable car, ya saya merasa terancam, saya merasa tidak aman karena ternyata saya takut ketinggian. Tapi herannya kalau naik pesawat saya nggak takut ketinggian. Karena kalau lihat dari jendela itu kan cuman kecil ya, kita masih melihat penumpang. Tapi kalau cable car, saya coba Bapak Ibu coba ya satu hari, itu kaca semuanya. Bawahnya juga kita bisa lihat tuh, laut Selat Singapura tuh jauh sekali, kapal-kapal kecil, jadi ngeper juga ketika goyang-goyang gitu kan. Jadi, nah ketika seseorang dalam bahaya, ya dalam suatu keadaan terancam, merasa tidak aman, suara penuh kasih dari orang tua atau suara tegas dari seseorang yang berkuasa, itu membawa rasa nyaman, membawa kelegaan dan perlindungan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, di tengah-tengah penghakiman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel di pembuangan, ada kabar baik. Tadi Tuhan berkata kepada Yesaya, hiburkan umatku, comfort my people. Ya. Sementara kita mungkin mengasosiasikan suara Tuhan dengan volume, Tuhan tidak hanya berbicara dengan volume yang suara mengguntur, tapi dia juga dapat berbicara dengan bisikan lembut. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 12, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia, di balik angin sepoi-sepoi Tuhan bisa berbicara. Jadi di dalam badai sekalipun, di dalam kekalutan, di dalam tekanan, di dalam kebingungan, di dalam perasaan yang tidak tentram Bapak Ibu, karena masalah yang Bapak Ibu saudara saya hadapi, kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita mengizinkan dia berbicara. Nah masalahnya Bapak Ibu, kita semua ini hari-hari ini begitu disibukkan dengan berbagai hal. Kita hidup dalam satu era serba cepat semuanya, betul ya? Saya melihat ada satu kecenderungan kalau saya bawa mobil, kendaraan, saya merasa semua orang yang mengendarai di jalan raya, apakah sepeda motor, apakah mobil tuh kayaknya itu mau ngebut gitu ya. Kayaknya kalau sepeda motor tuh kayak nggak mau menurunkan gasnya gitu. Meskipun mobil tuh udah di tengah, kita mau belok di tengah, itu motor kayaknya nggak mau ngurangi kecepatan dan ngerem. Dia kayaknya mau jalan aja terus. Nah, ini asumsi saya berpikir, kita ini hidup di era internet yang cepat ya. Meskipun kecepatan internet Indonesia nggak bisa dibandingkan, masih lemot kita ya, dibandingkan negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian browsing di laptop atau di handphone, kalau lelet ya, kalau lambat, apa yang terjadi? Kita kesal kan? Ya, kok loadingnya lama banget ya? Lama banget, lemot banget, muter. Nah, menurut saya, kecenderungan browsing dengan kecepatan tinggi ini mempengaruhi sikap orang membawa kendaraan di jalan raya. Menurut saya loh, ya. Jadi maunya serba cepat, maunya serba buru-buru, tergesa-gesa. Apalagi kalau sudah waktunya udah dekat, udah mepet, kencang bawaannya. Kita hidup di satu era di mana serba tergesa-gesa, serba terburu-buru, serba ingin cepat. Dan kita tidak mengambil waktu sejenak mengizinkan Tuhan berbicara. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika baru bangun tidur? Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang begitu buka mata langsung pegang handphone gitu, lihat handphonenya apa yang terjadi, betul nggak? Ya.
Mungkin sebagian kita seperti itu. Mungkin saya nggak, ya Bapak Ibu Saudara yang tahu. Saya juga seperti itu tadinya. Tapi saya melatih diri saya, begitu saya baru bangun tidur, saya akan berdoa sebentar. Baru saya akan mengambil handphone. Ya, saya nggak mau mengambil handphone duluan, baru kemudian melupakan untuk berdoa sejenak, membaca firman Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di era tergesa-gesa, serba cepat, serba ingin instan. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya, itu sebabnya kalau ada masalah dalam kehidupan kita, menurut Rick Warren, masalah itu membuat kita berhenti sejenak dari kesibukan kita, dari ketergesaan kita. Dan Tuhan menggunakan masalah untuk menarik perhatian kita, to draw our attention, untuk mendekat kepada Dia. Cuma nggak ada masalah. Kita akan merasa semua fine-fine saja. Kita nggak peduli untuk mau dengar Tuhan, mau cari Tuhan, mau berdoa. Tapi begitu masalah ada, di situ kita mulai mencari Tuhan, mulai berdoa, mulai berusaha mendengarkan apa yang Dia sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kabar baiknya di tengah-tengah tekanan, penderitaan, kesulitan, tantangan yang Bapak Ibu dan saya hadapi, Tuhan bisa berbicara dan mendatangkan comfort, mendatangkan rasa aman, ya. Terlepas dari bagaimana Tuhan bisa berbicara, apakah dengan masalah atau melalui dengan tadi di Yesaya, Nabi Elia, Tuhan berbicara melalui angin sepoi-sepoi, ya. Kita bisa mengandalkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah benar dan mutlak, final. Ya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menghibur umatnya bahwa kemuliaan Tuhan akan dilihat oleh semua orang. Akhir dari setiap penderitaan yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya hadapi adalah bagi kemuliaan Tuhan. Semua orang akan melihat ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Dan ayat ini mengacu pada Kristus, Tuhan Yesus Kristus, yang melalui Dia kasih karunia-Nya tersedia, kasih karunia Allah Bapa kita tersedia dan dinyatakan melalui rupa manusia, itu Yesus Kristus yang datang ke muka bumi ini. Nah, kita mengenal Kristus melalui firman Tuhan, Alkitab kita. Pertanyaannya, bagaimana Anda merespons ketika seseorang yang Anda percaya berbicara? Bagaimana Anda menanggapi ketika Tuhan Pencipta Bapak, Ibu, Saudara dan saya berbicara? Bagaimana kita menanggapi ketika Bapa Surgawi kita berbicara? Kalau Bapak Ibu pergi ke dokter, dan setelah diperiksa, dokter mengatakan, oh tidak apa-apa penyakit ini. Perkataan dokter itu menenangkan hati kita. Ketika kita jatuh, orang tua kita mengatakan, nggak apa-apa nak, bangkit kembali. Ketika kita gagal, ada seseorang yang mengatakan, tidak apa-apa, bangkit kembali, jangan takut, jangan menyerah. Perkataan-perkataan itu tentu saja menghibur kita, memberikan rasa nyaman, aman, dan tentram, dan terlindungi bagi kita. Nah, bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Bagaimana kita merespons, menanggapi ketika Dia berbicara kepada kita? John Piper, ini saya ambil dari seminar conference Build Southeast Asia Conference kemarin, ya. Saya tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu Saudara di sini yang mengikuti conference Southeast Asia Aviation Southeast Asia Build Conference kemarin. Dari salah satu pembicara namanya Dr. Tito, seorang psikiatris. Dr. Tito Almadin, dia juga pastor. Dia mengatakan demikian. Dia mengutip dari John Piper. Dia mengatakan demikian. What could be a greater privilege than to listen to the voice of God and be granted by God Himself their ear to hear? Apa yang bisa menjadi hak istimewa yang lebih besar daripada kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kita diberikan jaminan oleh Tuhan sendiri untuk Dia gembala kita dan kita dombanya, dan domba bisa mendengar suaranya.
Nah, sekali lagi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah dalam tekanan dengan masalah, dengan tergesa-gesanya hidup kita mendengarkan firman Tuhan? Ya. Bapak Ibu, sudah sekalian, apakah masih mendengarkan suara saya? Internet saya yang terganggu ya. Apakah kita bisa mendengarkan? Apakah kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa pause sebentar, selah sebentar, sejenak, berhenti dari sibuknya, dari tekanan, dari tanggung jawab, dan kita mengizinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bagi saya, ketika saya merenungkan firman Tuhan, ketika saya mendengar penyembahan, Spotify ya, yang berbayar tentu saja, tidak ada iklannya. Ketika saya mendengarkan penyembahan, lagu-lagu yang menyentuh hati saya, dan saya merenungkan atau belajar firman Tuhan, atau saya baca buku, dan Tuhan berbicara. Itu bagi saya luar biasa sekali, karena itu yang saya butuhkan. Itu yang meneduhkan kekalutan, kekacauan, ketergesaan hidup kita, dan kita pause sebentar dan mendengarkan Tuhan berbicara. Itu memberikan kekuatan yang baru bagi kita semuanya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kesibukan saudara-saudari, biarkan Tuhan berbicara. Seperti John Piper mengatakan, hak istimewa yang lebih besar dari apa lagi yang bisa dibandingkan selain mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan sendiri menjamin kita akan mendengarkan suaranya, karena kita adalah dombanya dan dia adalah gembala kita. Poin kedua, tadi poin pertama, Tuhan sudah berbicara, dan dia mengatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8, dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Alam dan kehidupan umat manusia, dan bahkan dengan segala keindahannya akan memudar. Hari-hari ini masih dalam suasana pandemi, meskipun sudah longgar ya, sudah ramai di mana-mana. Selama pandemi ini ada satu kecenderungan bahwa orang ingin wisata ke alam terbuka, betul kan? Yang nggak pernah naik sepeda, lalu naik sepeda kan? Yang nggak pernah jalan kaki, lalu jalan. Dan tujuannya itu bukan kafe atau restoran atau tempat yang tertutup, tapi kecenderungannya adalah alam terbuka, betul ya? Kafe dibuat alam terbuka, resto dibuat alam terbuka, yang tidak ada jendelanya, biar udara mengalir, yang meminimalisir transmisi virus COVID-nya, dan matahari dan angin berlimpah. Dan kita bisa menikmati semuanya itu ya, sambil bercengkerama, sambil makan, minum, dengan sahabat-sahabat, dengan teman dan orang yang kita kasih. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa indahnya pemandangan yang kita lihat. Ya, itu semua akan memudar. Tapi hanya firman Tuhan akan bertahan selamanya. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah setia memenuhi janjinya. Firman-Nya tidak lekang oleh waktu dan tepat waktu. Saya senang sekali ya frase ini, firman-Nya tidak lekang oleh waktu dan tepat waktu. His word is both timeless. Timeless itu berarti enggak lekang oleh waktu, and timely. Timely itu tepat pada waktunya. Dia enggak terlalu cepat, enggak terlalu terlambat, tapi timely. Tuhan tepat berbicara pada sikon kita, pada waktu tertentu, untuk kebutuhan kita, untuk membuat kita merasa aman, merasa nyaman, merasa terlindungi. Bagi saya perkataan Ibu tadi yang bertugas orang India tadi, don't worry Pak, Bapak akan baik-baik saja. Itu bagi saya itu timely ya, tepat pada waktunya. Dan betul, sepanjang saya di atas saya takut, tapi saya selalu ingat Ibu itu bilang, Bapak baik-baik saja.
Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu kalau firman Tuhan yang berbicara dan kita mendengarkan dan kita mengaplikasikan kepada firman Tuhan itu, pasti kita akan baik-baik saja dan malah kita akan diberkati dalam hidup ini. Nah, selamanya kebenaran ini benar, bahwa firman Tuhan itu tetap sampai selamanya, kekal, dan sangat nyata dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan memenuhi kebutuhan kita yang terdalam, dan darinya kita menemukan kekuatan dan harapan sejati. Saya ulangi lagi, sekali lagi Bapak Ibu, hanya firman Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya. Kebutuhan yang terdalam. Meskipun saya sudah menikah, Bapak Ibu, saudara yang sudah berkeluarga, dengar baik, pasanganmu tidak bisa memenuhi kebutuhanmu yang paling dalam. Dengar baik ya, para suami, para istri, para calon suami, para calon istri, firman Tuhan yang hanya firman Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Nggak bisa digantikan oleh pasangan kita, sekalipun kita tidur satu tempat tidur bersama pasangan kita, tapi pasangan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Kebutuhan untuk disayang, dikasihi, diterima, diampuni. Itu hanya bisa datang dari Tuhan yang menciptakan kita. Tentu saja pasangan kita mengasihi kita, mencintai kita, menyayangi kita. Tetapi Bapak Ibu, ini yang saya ingin katakan, setiap kita punya pergumulan kita masing-masing. Yang bahkan kita tidak bisa ceritakan kepada pasangan kita, betul ya? Pergumulan yang hanya kita tahu, pribadi kita yang tahu, manusia batinnya kita yang tahu, dan Tuhan tahu kebutuhan itu. Dan firman-Nya sanggup memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Kita menemukan kekuatan dan harapan kita yang sejati. Nah, kebenaran ini akan menghibur dan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara saya yang mau menikah, yang masih single, yang mau menikah, dengar baik-baik ya, jangan tersesat dengan pikiran saudara bahwa kalau saya menikah, nanti pasangan saya akan memenuhi kebutuhan saya. Tidak benar. Dalam taraf tertentu ya, mungkin secara materi, secara emosional, tapi kebutuhan kita yang paling dalam hanya kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Tadi kan saya sudah katakan, kalau perkataan seorang wanita petugas cable car orang India tadi mengatakan, Pak, Bapak akan baik-baik saja, itu menenteramkan hati saya. Apalagi kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Poin yang ketiga, Tuhan itu perkasa, tapi sekaligus Dia lembut. Ya, lembut bukan tanda bahwa Dia lemah, tapi lembut kuasa yang dikendalikan. Ya, meekness, lemah lembut, nggak sama dengan lemah gemulai, beda. Lemah lembut itu kuasa yang dikontrol, dikendalikan. Orang yang lemah lembut bukan berarti dia tidak punya power. Orang yang lemah lembut bukan berarti dia orang lemah. Tapi orang yang lemah lembut berarti dia punya kuasa yang dikendalikan. Nah, Tuhan itu perkasa, tapi sekaligus dia juga lemah lembut. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 10-11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah, jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kalau kita baca yang berbahasa Inggris lebih mudah rasanya kita mengerti ya. Dikatakan, Behold the Lord God comes with might. Lihat Tuhan datang dengan kekuasaannya. And His arm rules for Him. Dan tangannya itu memerintah baginya. Behold, lihat, His reward is with Him. Ya, upah bersama-sama dengan Dia. And His recompense before Him. Dan recompense itu kayak ganti ya. Gantinya itu ganti rugi. Rekompensasi. Itu ada di hadapan. Ini berbicara tentang umat Tuhan loh. Ingat mereka lagi dalam pembuangan. Dan ini janji pengharapan, penghiburan, dan kemenangan yang Tuhan janjikan. Nah, seperti seorang gembala,
ayat 11, Yesaya 40 ayat 11, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. He will tend his flock like a shepherd. Dia akan mengembalakan kawanan dombanya seperti seorang gembala. He will gather the lambs in his arms. Dia akan mengumpulkan, lambs ini berarti domba-domba betina ya, akan dikumpulkan di tangannya. He will carry them in his bosom. Dia akan mengangkat mereka, memangku, and gently lead those that are with young. Menarik ya penerjemahannya, dan dikatakan dan bagi yang domba yang punya anak, yang bawa anaknya, itu Tuhan akan menuntun mereka dengan lemah lembut, dengan hati-hati. Ini suatu kabar baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, terutama ibu-ibu di sini yang punya anak, yang masih merawat anak. Di sini dikatakan induk domba itu dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan mengasihi kita masing-masing dan mengungkapkan kasih-Nya sebagai tanggapan atas penderitaan dan beban khusus kita. Dia mengizinkan kita untuk bebas tinggal di hadirat-Nya, seperti domba di padang rumput yang hijau. Ada rumput yang hijau, air yang tenang. Dia membiarkan domba-domba berbaring di tempat itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat Tuhan adalah gembala kita, kita adalah domba-dombanya. Dia mengizinkan kita untuk tinggal di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Tapi dia juga mencari mereka yang terluka dan yang membutuhkan penghiburan. Saint Augustine, Bapak gereja dari Hippo itu Afrika bagian utara, jajahannya Roma waktu itu, hidup pada tahun 300-an, dia mengatakan demikian. God loves each of us as if there were only one of us. Ini bagus banget ya kata-katanya. Jadi Tuhan mengasihi setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian seolah-olah hanya kita sendiri yang ada di muka bumi ini. Jadi kasih-Nya itu spesial banget ya. Meskipun penduduk di muka bumi ini ada mungkin 6 miliar lebih ya, tapi Tuhan mengasihi setiap orang seolah-olah bahwa mereka itu hanya sendirian di muka bumi ini. Karena begitu spesifiknya, begitu private-nya, pribadinya, kasih Tuhan kepada kita semuanya. Dia merangkul dan memeluk kita, dan ini adalah tanda gambaran yang indah dari dua karakter Tuhan. Kekuatannya dalam memimpin umatnya, dan kelembutannya dalam memelihara yang broken, yang patah hati. Ini bukan hanya putus cinta ya, patah hati karena putus cinta, tapi yang patah hati berarti broken itu berarti yang tertekan, yang kecewa, yang patah semangat, patah arang. Tuhan bukan hanya kuat mengumpulkan mereka, mengumpulkan kita, domba-dombanya, tapi dia juga dengan lemah lembut memelihara yang broken, yang remuk, yang dalam penderitaan. Dan firman tadi, Yesaya pasal 40 ayat 3 tadi, itu digenapi dalam perjanjian baru. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah sebuah penggenapan tentang nubuat ini. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu digenapi melalui Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, para ahli Alkitab terkelompok jadi dua kelompok yang berseberangan. Sebagian mengatakan Yesaya pasal 1 sampai 39 itu memang Yesaya yang tulis. Tapi Yesaya pasal 40 sampai 66 itu bukan Yesaya yang tulis. Mereka sebut dengan pseudo Yesaya, jadi penulis bayangan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, dengan mengetahui kebenaran bahwa Tuhan berkuasa, Roh-Nya menuntun Yesaya menulis firman ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena semua yang Yesaya tulis itu kemudian digenapi. Bahkan sebelum Yesaya lihat itu sudah digenapi. Karena diperkirakan Yesaya ini ketika pemerintahannya Raja Manasya,
dia mati dengan dibelah badannya karena dia menentang pemerintahan Manasya yang jahat, yang mengizinkan Baal, penyembahan kepada Baal. Jadi kalau bukan Yesaya yang nulis firman ini, siapa lagi? Kalau bukan Tuhan yang memang bekerja kepada Yesaya, karena setiap nubuatan Yesaya ini kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Dan frase tadi, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita, itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan dia sendiri mengatakan kalimat ini dalam pelayanan perjanjian baru, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Injil. Jadi betul-betul Tuhan bekerja melalui Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, ini mengacu kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, perwujudan kemuliaan Tuhan, ekspresi nyata dari kasih, dan belas kasihan dan rahmat Allah Bapa bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus ini, yang tadi saya nubuatkan, yang Yohanes Pembaptis katakan, luruskanlah jalan bagi dia. Siapa? Yesus Kristus, Tuhan yang datang. Dan Yesus Tuhan ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Come to me, all who labor. Ya, datang semua yang labor. Labor ini bekerja, bukan berarti bekerja kayak saudara bekerja di kantor atau bekerja dengan usaha. Tapi labor ini seperti jiwanya tuh nggak pernah tenang gitu loh. Jiwanya tuh selalu gelisah, selalu ada yang kayak ngejar-ngejar, selalu seperti nggak pernah rest. Jadi, come to me, all who labor. Semua yang diterjemahkan letih lesu. Ya, heavy laden, yang berbeban berat, and I will give you rest. Tuhan akan memberikan kita istirahat. Maksudnya apa? Bukan istirahat siang, tidur siang, istirahat malam. Bukan. Rest itu maksudnya di tengah-tengah tekanan yang Bapak Ibu hadapi, ada ketenangan untuk menghadapinya. Ada rasa aman, ada rasa terlindung, ada rasa bahwa Tuhan itu tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara saya sendirian. Terus Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk, take my yoke, ya, upon you, and learn from me. Jadi ambil beban dariku, and learn from me, dan belajarlah daripadaku, for I am gentle, karena aku lemah lembut, and lowly in heart, dan rendah hati. And you will find rest for your souls. Dan kau akan menemukan istirahat. Ya, di tengah-tengah kesibukan, pekerjaan, tekanan, tuntutan, target, ya, yang Bapak Ibu Saudara-saudari harus hadapi, saudara bisa rest, bisa beristirahat. Bukan berarti nganggur ya, nggak bekerja, enggak. Saudara bekerja, tapi dengan tenang. Kalau saudara bekerja dengan tenang, kreativitas juga muncul. Tapi kalau saudara kemerungsung, buru-buru, tertekan, hasilnya stres. Kita perlu stres memang, tapi stres yang di-manage dengan baik. Itu justru akan menghasilkan kreativitas. Tuhan mengatakan, for my yoke is easy, karena bebanku itu enak. Ya, easy itu mudah. And my burden is light. Dan bebanku itu ringan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian menutup khotbah pada pagi hari ini. Kedekatan dengan Tuhan. Kita menyembah Allah yang menjaga perjanjiannya. Dia memberikan kita damai sejahtera. Di tengah-tengah kesibukan kita, tekanan, tuntutan pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang kuliah, dengan target-target paper, skripsi, tesis, laporan-laporan, ujian-ujian, bagi saudara yang bekerja di sales dengan target penjualan, target yang diberikan dari kantor, dari atasan, dari perusahaan,
Bagi saudara yang kepala rumah tangga yang berusaha mencukupkan kebutuhan rumah tangga saudara, bagi ibu yang berusaha membesarkan anak-anaknya sebagai ibu rumah tangga. Bapak Ibu, kita semua punya masalah kita sendiri-sendiri. Masalah saya dengan masalah Bapak Ibu berbeda. Demikian juga masalah Bapak Ibu sama satu sama lain berbeda juga. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi di tengah-tengah semuanya itu kita punya janji tadi. Suara yang datang dari orang yang punya otoritas, pencipta kita. Tadi saya ngomong sekali lagi, saya suka menggunakan ilustrasi ini. Kalau suara ibu India tadi bisa menenangkan hati saya di atas cable car yang tinggi banget tadi, saya bisa tenang. Takut, tapi saya ingat, oke, saya baik-baik saja. Terlebih lagi, janji firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya. Pertanyaannya, apakah kita mengizinkan Dia berbicara? Apakah kita mau mengambil waktu sejenak untuk pause, berhenti? Hari Minggu kayak gini bagus ya. Kita ibadah, kita dengar firman Tuhan ini, kita pause sebentar. Makanya saya dorong kalau dengar khotbah kayak Zoom gini, jangan bikin yang lain lah. Jangan lihat handphonenya, balas SMS, WA, nggak usah, tuh nanti aja. Sediakan waktu 40 menit aja. Tenang, dengar firman Tuhan. Karena kita perlu rest, kita perlu meneduhkan jiwa kita ini loh, yang kalut, yang kacau dengan pikirannya yang berseliweran kayak traffic yang nggak pernah berhenti gitu kan. Kita perlu rest, tenang. Itu bisa pagi hari, bisa malam hari. Kadang-kala saya terbangun tengah malam nggak bisa tidur, ya baca firman, baca buku, rest, supaya kita mendapatkan kekuatan baru. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, dan perkataannya itu mendatangkan penghiburan, rasa aman. Kita terlindung, dan pasti kita akan berhasil dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang mendatangkan comfort, mendatangkan rasa tenang. Karena itu janji firman-Mu Tuhan, di tengah-tengah kami belajar penghukuman yang Kau berikan bagi bangsa Israel. Tapi ada janji penghiburan, ada janji penyertaan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan tidak meninggalkan umat-Mu. Demikian juga kebenarannya bahwa Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami. Di tengah-tengah target kami, tanggung jawab kami, apa yang ingin kami capai dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberikan rasa tenang itu. Yes, tantangan itu ada di depan kami tidak lari terhadap tantangan, tetapi damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami, yang Kau berkata dunia ini tidak mengenal damai sejahtera yang diberikan, karena hanya datang dari Engkau Tuhan. Bersama dengan Roh penghibur itu, Roh Kudus itu sendiri, kami sanggup mengatasi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam profesi kami, apapun yang kami kerjakan. Kami tahu bahwa Engkau hadir dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kebenaran ini memerdekakan kami dan memberikan kekuatan yang baru, penghiburan bagi kami. Bahwa kami tahu bahwa Engkau Tuhan setia. Meskipun kami tidak setia, kami seringkali menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi Engkau Tuhan yang tidak bisa menyangkal dirimu bahwa Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini, maupun nanti yang melihat melalui kanal YouTube nanti, diberkati. Roh-Mu yang kudus, yang lemah lembut itu meneduhkan jiwa kami, memberikan kami rest dan damai sejahtera, dan kami memperoleh kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu, dan semua yang percaya mengatakan, amin.